Pada malam terakhir Tuhan kita sebelum pengorbanannya. Dia membuat perjanjian baru bersama murid-muridnya. Apa sebenarnya maksud dari pembentukan perjanjian baru ini? Perjanjian berarti menetapkan agar umat menjadi umat Allah. Perjanjian itu memungkinkan mereka bersama-sama mewarisi kerajaan Allah. Umat Allah akan tinggal di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari berkata, bukankah dulu Musa telah membuat perjanjian dengan Israel agar bangsa Israel menjadi umat YHWH? Mengapa Yesus juga menggunakan perjanjian? Perjanjian berarti menjadikan umat sebagai umat Allah. Inilah satu cara menjadikan umat sebagai umat Allah. Ini adalah perjanjian yang baru, perjanjian lama dibatalkan dan digantikan dengan perjanjian yang baru. Mari kita baca tentang Yesus Kristus yang menetapkan perjanjian baru ini. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Sesudah makan, ia mengambil kawan dan berkata, kawan ini adalah perjanjian baru yang ditetapkan oleh darahku. Darah ini dicurahkan bagi kamu. Tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Anak manusia memang harus pergi sesuai yang telah ditentukan. Celakalah orang yang menyerahkan anak manusia. Maka murid-murid saling bertanya, siapa di antara mereka yang akan melakukan hal ini? Inilah saat Tuhan menetapkan perjanjian baru, di mana tubuh Tuhan diserahkan bagi kita. Roti tak beragi melambangkan tubuhnya. Seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, yaitu menggunakan roti tak beragi untuk memperingati Tuhan. Setelah makan malam selesai, ia berkata, kawan ini adalah perjanjian baru yang ditetapkan oleh darahku. Darah ini dicurahkan bagi kamu. Inilah perjanjian yang ditetapkan. Dan kemudian, perjanjian itu mensiratkan penumpahan darah. Untuk siapa darah itu dicurahkan? Ditumpahkan bagi orang-orang berdosa. Ya, bagi orang-orang berdosa. Jika Adam tidak berdosa, maka tidak perlu ada perjanjian. Seluruh umat manusia sudah menjadi umat Allah. Jika Adam tidak berdosa, maka seluruh umat manusia sudah menjadi umat Allah, anak-anak surga, umat Tuhan, tetapi Adam berdosa. Perjanjian harus dibuat, seseorang harus menanggung dosa. Sebab Allah itu kudus. Sedangkan kita adalah orang berdosa. Kita tidak bisa menjadi umat Allah. Maka diperlukan seseorang yang membuat perjanjian, menyerahkan nyawanya untuk menanggung dosa kita. Dengan darahnya menebus dosa kita. Supaya kita boleh menjadi umat Allah. Dosa kita dipikulnya, sehingga dosa kita dihapuskan. Dosa yang kita lakukan ditimpakan ke atas Yesus. Karena itulah kita boleh menjadi umat Allah oleh sebab Yesus. Dengan demikian kita mengerti, perjanjian itu bertujuan menjadikan sekelompok orang sebagai umat Allah. itulah perjanjian yang dibuat. Segala bangsa di dunia diciptakan oleh Allah. Namun tidak semua bangsa menjadi umat Allah. Hanya mereka yang masuk ke dalam perjanjianlah yang menjadi umat Allah. Kita tahu bahwa Allah itu kudus. Allah yang kudus. Maka Umatnya pun harus kudus. Agar dapat menjadi umatnya. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menjadi kudus? Pertama, dosa yang dilakukan umat harus ditanggung oleh seseorang bagi kita. Setelah ia menanggung dosa kita, darahnya menghapus dosa kita. Lalu, Roh Kudus menjadikan kita kudus. Kebenaran menjadikan manusia kudus. Kebenaran adalah Roh Kudus. Pertama-tama dosa manusia harus diampuni. Baru Roh Kudus akan masuk ke dalam diri manusia, menjadikan manusia kudus. Karena kita sudah menjadi umat yang kudus, kita layak menjadi umat Allah. Semua hormat dan kemuliaan bagi Bapa. Amin.